bahwa selama Pekan Bina Keluarga menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-90 tahun, maka pelaksanaan kebaktian SMTPI, wadah dan unit di sektor-sektor dialihkan menjadi kebaktian di rumah masing-masing dengan menggunakan panduan tata kebaktian keluarga yang telah dibagikan oleh pengurus pada setiap sektor. Kebaktian SMTPI, wadah dan unit akan kembali dilaksanakan pada hari Senin 8 September 2025. 5. Pelaksanaan kebaktian syukur Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku ke-90 akan berlangsung pada hari Sabtu 6 September 2025 bertempat di Gereja Pniel pada jam 9 pagi. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian dimaksud. 6. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 7. Jemaat demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kelima saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Minggu, 31 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Pniel dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kelima. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25 dan pasal 4 ayat 1 sampai 6. 3. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan segala baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Diinformasikan kepada jemaat bahwa selama Pekan Bina Keluarga menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-90 tahun, maka pelaksanaan kebaktian SMTPI, wadah dan unit di sektor-sektor dialihkan menjadi kebaktian di rumah masing-masing dengan menggunakan panduan tata kebaktian keluarga yang telah dibagikan oleh pengurus pada setiap sektor. Kebaktian SMTPI, wadah dan unit akan kembali dilaksanakan pada hari Senin 8 September 2025. 5. Pelaksanaan kebaktian syukur Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Maluku ke-90 akan berlangsung pada hari Sabtu 6 September 2025 bertempat di Gereja Pniel pada jam 9 pagi. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian dimaksud. 6. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 7. Jemaat demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih.
selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kelima saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta Jemaat GPM kategori RTNI Angkatan Darat Penyel Bentas, Minggu 31 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Bilinditi dengan tata kebaktian minggu kelima. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 25 dan Kolose 4 ayat 1 sampai 6. 3. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 24 Agustus 2025 sebesar Rp10.167.000. 4. Panitia pembangunan pastori telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pembangunan pastori jemaat dari 1. Ibu Amelia Putile Halat uang sebesar Rp500.000. 2. Satu keluarga uang sebesar Rp1.000.000. 3. Keluarga Bapak Friendly Berhitu uang sebesar Rp400.000. 4. Keluarga Bapak Brampi Muriol Kosu uang sebesar Rp1.000.000. 5. Keluarga Bapak Somalai Batlayeri uang sebesar Rp2.000.000. 6. Bapak Paldo Tuparia uang sebesar Rp1.500.000. 7. Keluarga Ibu Manshe Waipli uang sebesar Rp1.500.000. 9. Satu keluarga di sektor Melati unit 2 uang sebesar Rp1.500.000. 10. Satu keluarga Bapak Kris
keluarga Bapak Kris Saumasi uang sebesar Rp1.500.000. 11 sumbangan 50 sak semen dari Dr. Elna Anakota Siloi. 12 sumbangan 25 sak semen dari satu keluarga di sektor Dahlia. 5. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa terhitung hari Minggu tanggal 7 September 2025 akan disediakan peti persembahan khusus untuk membantu dan menopang pembangunan pastori jemaat yang tersedia pada kedua gereja, Gereja Peniel dan Gereja Kasih Karunia. Atas pemberian sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 7. Pemberitahuan dari panitia pembangunan pastori jemaat sehubungan dengan kegiatan usaha dana yang dilakukan oleh panitia dan seksi usaha dana. Maka dengan ini kami sampaikan serta mohon dukungan jemaat dalam semua pihak untuk dapat berpartisipasi, antara lain A. Kegiatan karaoke dana. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3, 4, dan 5 September 2025 bertempat di lapangan sektor Mawar Sarun. B. Pertandingan gawang mini untuk umum. Pendaftaran dimulai sejak tanggal 28 Agustus sampai 28 September 2025. C. Penjualan basar ayam 8 pada tanggal 10 September 2025. Atas dukungan jemaat, kami ucapkan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 7. Diinformasikan kepada jemaat bahwa selama Pekan Bina Keluarga menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-50 tahun, maka pelaksanaan kebaktian wadah dan unit di sektor-sektor dialihkan menjadi kebaktian di rumah keluarga masing-masing pada jam 7 malam, ditandai dengan dentang lonceng. 8. Kebaktian TPI, wadah dan unit akan kembali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 September 2025. 9. Pelaksanaan kebaktian syukur ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-90 pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025 berlangsung di Gereja Peniel pada jam 9 pagi. Mohon kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dalam kebaktian dimaksud. 10. Pada kesempatan ini jemaat kami akan menyampaikan pesan gembala Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Kami bersyukur kepada Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus setiap kali menyapa saudara-saudara melalui pesan gembala ini. Sesungguhnya kami ingin selalu bisa berjumpa agar dapat melihat secara langsung bagaimana saudara-saudara memelihara kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan mendengar apa yang menjadi harapan saudara semua. Namun kami percaya bahwa para hamba Tuhan di semua jemaat selalu ada untuk melihat, mendengar, dan merasakan semua itu bersama saudara-saudara semua. Saudara-saudara, kita sedang berada dalam situasi di mana bangsa Indonesia memerlukan cinta kasih dan damai. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius 5 ayat 9. Kata-kata Yesus itu lahir di tengah situasi di mana keretakan telah membuat orang saling menjauhi, tidak akrab, penuh amarah dan dendam. Ke dalam situasi itulah kita harus membawa damai, karena damai itu lahir dari kerahiman Allah, kebaikan Allah. Maka jika ada damai, di situ ada kebaikan, cinta kasih, dan persaudaraan yang rukun. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Dalam situasi bangsa yang kita hadapi beberapa waktu belakangan ini, Maluku dan Maluku Utara harus membawa pesan damai itu bagi Indonesia. Kita telah melewati suatu masa kelam dengan menghidupkan damai dari budaya hidup orang bersaudara.
Walau masih ada luka seperti terjadi beberapa waktu belakangan ini, tetapi kita harus menjaga agar jangan sampai kita jatuh lagi. Untuk itu kami berpesan, satu, kepada rekan-rekan pemuda dan laki-laki gereja, kendalikanlah dirimu, berjuanglah demi kebenaran, keadilan, tegaknya supremasi hukum dengan mengedepankan cara-cara dialog agar tidak ada ruang bagi bentuk-bentuk tindakan anarkis dan provokasi orang atau kelompok yang bisa saja menunggangi perjuangan tersebut. Jangan terpancing untuk terlibat dalam aksi apapun yang bisa saja mengganggu situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, daerah, dan bangsa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doakanlah bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. 2, kepada semua orang tua, lakukanlah pembinaan keluarga atau binakel setiap hari. Ajarkan dan nasihatilah anak-anak kita agar mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Sebaliknya mereka tekun dan pengajaran-pengajaran yang baik untuk saling menghormati, mengasihi, dan melayani seorang akan yang lain dalam kasih. 3, wujudkanlah cinta kasih kepada mereka yang menjadi korban dari aksi dan tindakan kekerasan, yang rumahnya terbakar dan yang masih ada di pengungsian atau rumah-rumah darurat, seperti saudara-saudara kita di Kariu, Masihulan, dan Hunut Durian Patah. Dan topanglah keluarga-keluarga yang berduka cita, baik anak-anak kita, siswa SMK Negeri 3 Ambon, Alvan Kurniawan di Jakarta, dan korban lain termasuk aparat kepolisian. Doakanlah pemulihan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Lebih dari semuanya itu, berdoalah agar tidak ada lagi amarah di hati seluruh warga bangsa, agar kita cepat keluar dari situasi ini. 4, semoga proses penegakan hukum tetap dilakukan secara terbuka, transparan, berwibawa, dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebab tidak benar jika kita terus membiarkan kemanusiaan diinjak-injak karena kekuasaan, egoisme, dan kepentingan sesaat pihak tertentu. Karena itu, berilah ruang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan hukum sebagai bagian dari tugas dan panggilan pengabdian mereka. 5, jadikanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan, supaya kita bisa melihat tanda-tanda kasih karunia Allah yang dinyatakan Allah atas hidup kita, daerah kita di Maluku dan Maluku Utara, serta bangsa kita Indonesia tanah air beta. Jadikanlah Hari Keluarga dan Pekan Bina Keluarga PM tahun 2025 ini sebagai kesempatan untuk terus berdoa supaya Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita dan bangsa Indonesia. Rekatkanlah relasi suami istri, orang tua, anak, tetangga, dan bermasyarakat. Tumbuhkanlah benih cinta kasih dan percayalah bahwa kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus melimpah di dalam hidup kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta ET Mas Petela, Sekretaris Pendeta SI Sapulete. Demikian. Sebelas nyanyian persiapan, nyanyian GPM nomor 8,
ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang kudus, kuduslah Tuhan. Kami yang hina datang dan menyembah dan muliakan kasih-Mu, Tuhan. Yang aku rindu kasih-Mu Tuhan. Yang aku rindu kasih-Mu Tuhan, agar ku hidup tiada mengeluh. Angkatlah susah, ganti dengan suka, dan aku pun bersyukur padamu. Salam sejahtera bagi kita. Jemaat kita akan ada dalam puji-pujian bagi Tuhan. Sambil tetap berdiri dan kita bertepuk tangan, kita melakukan 3 buah lagu medley. Yang pertama, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta-cinta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Kita heran dan besar, oh
serta anak-anak? Ada sukacita Bapak Ibu serta anak-anak? Amin. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Nyanyian GPN nomor 36 ayat yang pertama, saat ini saat paling indah. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah. Dalam hidup ini ada sukacita, puji syukur. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan yang kedua, saat yang indah. Saat yang indah kami rasakan, datang bersujud menyembah-Mu, tinggalkan segala hasrat kami mencari hadirat-Mu. Hadirlah Tuhan di tempat ini, datang di hati Roh Suci-Mu, supaya kami tiada ragu berjalan dalam terang firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan diri-diri kita dan kita masuk dalam doa pengenalan diri. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan
dan mengaku dosa-dosa kita. Sebab terkadang melalui pikiran kita sering merancangkan kejahatan. Kita juga sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati suami, istri, anak-anak. Bahkan kami sering juga menyakiti hati sesama, dan juga kami sering merusak alam ciptaan Tuhan. Mari kita datang menyerahkan hidup ini seutuhnya kepada Tuhan dengan bermohon lewat nyanyian Ku Datang Tuhan dalam doaku. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku, hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan, dengarlah. Tuhan, ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan ampunan-Mu. Mari jemaat kita berdoa dalam hati-hati kita akan segala perbuatan-perbuatan kita yang melanggar kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian, Tuhan Kau tahu diriku lemah. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalan-Mu. Betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Tuhan, Kau tahu seluruh hidupku yang merindukan-Mu. Kepadamu saja ku berseru, berikanlah hidup yang baru. Jauhkan dari diriku arus dunia yang menderu. Tuntun aku ke jalan-Mu, Kau sumber hidupku. Jemaat, mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami membuka segala diri-diri kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Baharuilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah nasihat hidup baru yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Duet dari Bapak Beto dan Ibu Engka disilahkan untuk memuji Tuhan. terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan
kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, Cinta ini milik-Mu, semuanya milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan. Hingga akhir, sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang ku punya milik-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari Bapak Beto dan Ibu Engka. Ibu Jemaat dan anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan membacakan berita firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dan Kolose 4 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa firman yang hidup, di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca berita firman Tuhan, tetapi kami merasa kami tidak mampu ini Tuhan untuk membaca dan mengartikan berita firman ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari Bapa tuntun, berikanlah kami hikmat Bapa supaya kami dapat membaca berita firman ini dan kami dapat mengartikan berita firman ini di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Kolose 3 pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagai mana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Pembacaan yang kedua, Kolose 4 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucapkan syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa untuk kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini di sepanjang bulan Agustus ini kita tetap dijaga Tuhan. Sehingga di hari ini tanggal 31 Agustus, hari terakhir di bulan Agustus tahun 2025 ini, kita mengajak kita semua ada dan bersyukur bahwa Tuhan tetap ada menjaga Bapak Ibu dan anak-anak dalam kehidupan keluarga, bahkan menjaga ketong punya bangsa ini. Walaupun beberapa hari ini ketika ketong lihat di media, baik itu di televisi maupun TikTok, ya, Facebook, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan terkait dengan keadaan bangsa ini. Dan oleh sebab itu, sebagai gereja yang Tuhan utus ke dalam dunia ini, apa yang mesti ketong lakukan di dalam keadaan yang ketong lihat akhir-akhir ini yang terjadi bagi bangsa dan negara. Ketong punya tema yang menjadi bahan pergumulan bagi Bapak Ibu dan Beta dalam gereja Protestan Maluku ini adalah memperkuat keluarga dan mengokohkan bangsa. Artinya lewat keluarga ketumpung bangsa ini akan tetap kuat. Ketumpung bangsa ini akan kokoh berdiri kalau ada keluarga-keluarga Kristen yang tetap kuat, yang tetap ada dan berdoa. Keluarga-keluarga Kristen yang tetap ada dan menyerahkan seutuhnya kehidupan keluarga ini kepada Tuhan. Dan juga di dalamnya kotong ada dan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bacaan firman Tuhan di saat ini Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25 dan pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 ini adalah merupakan bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang Kolose, bahkan kepada Bapak Ibu dan Beta untuk bagaimana di dalam ketong hidup ini, mari ketong tetap laeng baku sayang. Satu, tetap menghargai satu.
Ketong harus tetap mengupayakan yang namanya saling menghormati, saling menghargai dan saling menerima. Ketong tetap ada dan membangun persekutuan di dalam kehidupan keluarga. Jangan seperti ketong punya saudara-saudara yang ada di jemaat Kolose. Ketika mereka mengalami pertumbuhan iman lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus dipenjara, keadaan iman mereka, keadaan keluarga mereka mulai tergoyahkan. Sehingga Rasul Paulus merasa terbeban untuk memberikan penguatan iman, untuk memberikan kepada mereka solusi yang terbaik untuk bagaimana mereka tetap mempertahankan yang namanya keluarga. Untuk bagaimana sebagai seorang istri menghargai suami, begitu juga suami mengasihi istri, begitu juga orang tua harus tetap ada dan mengasihi anak-anak, bahkan juga anak-anak. Kenapa sampai Paulus dia memberikan penekanan ini kepada orang-orang yang ada di Kolose? Sebab pada saat itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, banyak sekali muncul ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang membuat iman dari jemaat yang ada di Kolose itu mereka benar-benar tergoyahkan. Karena di sana pada saat itu percampuran antara ajaran filsafat Yunani dan juga tradisi Yahudi, bahkan praktek-praktek keagamaan di Kolose itu sangat kental. Bahkan sistem patriark hierarkis itu sangat kental. Jadi yang namanya suami, laki-laki itu dia punya peranan yang paling sangat penting pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan adanya ajaran-ajaran yang sesat ini, Paulus dia merasa untuk bagaimana dia memberikan penguatan iman kepada orang-orang yang ada di Kolose, untuk bagaimana dalam hidup mereka tidak terprovokasi dengan ajaran-ajaran ini. Tetapi mereka harus melihat bahwa dalam hidup mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, Kristus menjadi pusat kehidupan iman mereka. Bapak Ibu, kenapa sampai Paulus dia menyampaikan itu? Karena pada saat itu laki-laki tidak menghargai perempuan, suami tidak menghargai istri, orang tua khususnya bapak-bapak, ayah itu tidak menghargai anak-anak. Sewenang-wenang mereka melakukan apa yang menurut mereka itu yang benar, walaupun mungkin menurut istri dan anak-anak itu salah. Keadaan inilah yang memicu sehingga Paulus dia mau memberikan penguatan iman kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa di dalam membangun sebuah keluarga, fondasinya adalah Kristus, dan bangsa itu bisa berdiri itu semua terletak pada keluarga. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada aturan-aturan yang Paulus dia sampaikan. Sebab pada saat itu aturan yang muncul, laki-laki itu dia tidak menghargai seorang istri atau anak-anak. Begitupun juga sebaliknya, orang tua pun juga sama. Sehingga Paulus dia memberikan penguatan iman kepada keluarga, seperti di dalam ayat 18 sampai dengan 25. Paulus bilang begini dalam ayat 18, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Apa maksud ayat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Sebagai istri ketong dipanggil untuk bagaimana menghargai, menghormati suami sebagai kepala di dalam rumah tangga.
Sebagaimana ketong menghargai Tuhan di dalam keluarga, istri pun juga sama. Harus menghormati, memberikan penghormatan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga sebagai seorang suami, kasihilah istrimu ayat 19. Jangan berlaku kasar kepada dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini juga mau mengingatkan ketong semua bahwa sebagai seorang suami dia terpanggil untuk mengasihi istri tanpa ada tindakan-tindakan kekerasan. Suami harus menyayangi istri, menghargai istri, karena itu adalah bentuk pengorbanan seorang suami. Sama seperti Kristus rela berkorban untuk dunia ini, begitupun juga seorang suami. Begitu juga Bapak Ibu, bukan saja suami istri tetapi anak-anak. Dalam ayatnya yang ke-20, anak-anak dengar ayat 20 dibilang, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Anak-anak taat. Siapa yang taat for papa dan mama, berkat itu Tuhan berikan untuk dia. Amin. Anak-anak yang hadir saat ini, Ibu Pendeta mau bilang bahwa anak-anak yang taat kepada papa dan mama adalah anak-anak yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau bikin mama dan papa menangis, itu berarti dong bikin Tuhan menangis. Jadi mari sebagai anak-anak harus taat, harus setia, harus dengar-dengaran kepada Tuhan, supaya dong pun hidup diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat 21 dibilang, hai bapak-bapak jangan sakiti anak-anakmu, supaya jangan tawar hati. Ini sebuah peringatan kepada ketong orang tua untuk bagaimana ketong punya tugas membimbing, tugas mengarahkan ketong punya anak-anak ini dengan penuh cinta dan kasih. Jangan ketong bikin anak-anak punya hati yang suka dengan ketong. Ketong orang Amron bilang bikin akar pahit. Mari ketong berikan perhatian kepada mereka, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang baik. Bahkan di dalam keluarga, selain papa, mama, suami, istri, anak-anak, Tuhan juga bilang di dalam sebuah pekerjaan sebagai seorang hamba, dia harus taat kepada tuannya. Jadi dalam kerja ini Bapak Ibu, Paulus bilang mari ketong menghargai Tuhan, menghargai pemimpin di tempat di mana Bapak Ibu deng beta bekerja. Ketong harus saling menghargai pimpinan. Biar dia bikin salah, itu dia pengurusan dengan Tuhan. Tapi mari ketong tunjukkan ketong punya jati diri sebagai orang-orang Kristen, bahwa ketong tetap taat kepada Tuhan. Karena itu bagian dari kehidupan ketong sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia dan takut kepada Tuhan. Ketong dipanggil sebagai seorang hamba, ketong dipanggil sebagai seorang pekerja untuk bagaimana ketong bekerja dengan tulus dan setia. Dan terkadang mari dalam ketong punya pekerjaan sebagai anak buah, sebagai hamba ini, terkadang ketong kerja ini for ketong kasih sanang ketong pun pimpinan. Ya, sering ketong bilang dia cari muka. Jangan Bapak Ibu. Tuhan yang suka seperti itu. Tuhan ingin supaya ketong harus bekerja benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah merupakan prinsip hidup yang Paulus mau sampaikan kepada orang-orang yang ada di Kolose, bahkan Bapak Ibu dan beta saat ini. Mari ketong membangun hubungan yang baik. Ketong harus tetap menunjukkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tempat di mana Bapak Ibu dan beta bekerja, rasa, sikap saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga.
Kalau ketong sudah lakukan itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketong pun tema tadi bilang, bangsa ini akan kuat dan kokoh. Paulus bukan saja dia memberikan perhatian kepada keluarga, tetapi Paulus juga dia memberikan penekanan untuk bagaimana dalam kehidupan ketong sebagai keluarga, ketika ketong keluar, ketong harus membangun relasi sosial dengan setiap orang. Dan oleh sebab itu, apa yang mesti ketong lakukan sebagai orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang Tuhan pakai untuk ada dan melayani. Ayat 1 dari bacaan kita Kolose 4 dikatakan bahwa hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Firman Tuhan ini mengingatkan ketong semua sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang atasan, ketong dipanggil untuk berlaku adil dan jujur. Jangan ketong miring ke kiri atau ketong miring ke kanan. Jangan ketong sayang yang satu lebih dari yang lain. Ketong anak-anak buah, jangan Bapak Ibu. Mari ketong tunjukkanlah ketong punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tuan di tempat di mana ketong bekerja. Karena ketika ketong melakukan itu, semuanya akan aman dan damai. Selain itu juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keenam mau mengingatkan ketong semua untuk bagaimana ketong tetap ada dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bangsa ini kuat kalau ketong ini tetap ada dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu? Ayat 2 dibilang lewat doa. Doa ini sangat penting. Doa sangat penting dalam kehidupan ketong sebagai orang yang percaya. Kalau ketong yang berdoa Bapak Ibu, ketong punya hidup ini akan sia-sia. Makanya Bapak Ibu menjelang ulang tahun Gereja Protestan Maluku di tahun ini, ketong diingatkan terus oleh gereja untuk bagaimana ketong membangun doa di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan di sepanjang minggu ini, dan tandanya nanti bunyi lonceng di setiap malam jam 7. Mulai dari tadi malam sampai nanti dengan tanggal 5 September ini. Bapak Ibu deng beta serta anak-anak, ketong ada di dalam doa bersama. Ketong ada dalam pekan bina keluarga. Tujuannya supaya apa Bapak Ibu? Ketong lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuannya supaya ketong mengalami pertumbuhan iman di tengah-tengah kehidupan keluarga. Beta pikir bina keluarga ini bukan saja berlangsung selama sepekan ini menyongsong ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Tetapi bina keluarga itu sudah berlangsung terus dengan adanya pencanangan bina keluarga di setiap hari Senin dan hari Sabtu. Buka usbu dan tutup usbu. Gereja sudah memberikan perhatian yang khusus. Tinggal bagaimana Bapak Ibu deng beta sebagai pelaku-pelaku, ketong mau melakukan atau tidak. Kalau ketong mau melakukan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketong pun keluarga akan kuat. Paulus bilang kalau ketong tetap bertekun di dalam doa, ketong selalu ada dan bersyukur membangun hubungan dengan Tuhan, maka ketong punya keluarga ini akan kuat. Dan kalau keluarga kuat, maka bangsa ini akan kokoh sesuai dengan ketong punya tema dalam minggu ini. Mari ketong tetap ada dan membangun terus hubungan dengan Tuhan supaya hidup ketong ini tetap diberkati. Apapun tantangan di dalam kehidupan ketong setiap saat Bapak Ibu, jangan ketong pernah takut bahwa itu di dalam doa. Jangan ketong bawa
di Facebook atau Instagram. Tetapi bawa itu di dalam doa di tengah-tengah kehidupan keluarga, supaya ketumpung keluarga tetap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Jemaat, sebagai respon terhadap pelayanan firman, mari ketong angkat pujian Gandonge nyanyian GPM 279 bait 1 dan 2. Gandonge katong satu keluarga yang dipimpin dan diatur oleh Yesus Kristus. Gandonge katong satu keluarga yang dipimpin dan diatur oleh Yesus Kristus. Satu keluarga Allah, bukan keluarga siapa, bukan keluarga Allah, tapi keluarga Allah. Satu keluarga Allah, bukan keluarga siapa, bukan keluarga apa, tapi keluarga Allah. Gandonge jadi keluarga Allah, sungguh manis lawange. Gandonge jadi keluarga Allah, sungguh manis lawange. Gandonge kata satu keluarga kasih Yesus Kristus Tuhan. Gandonge kata satu keluarga yang diikat dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Satu keluarga tanpa batas suku bangsa, tanpa batas daerah, itu keluarga Allah. Satu keluarga Allah, tanpa batas suku bangsa, tanpa batas daerah, itu keluarga Allah. Gandonge jadi keluarga Allah, sungguh manis lawange. Gandonge jadi keluarga Allah, sungguh manis lawange. Jemaat, saya persilahkan berdiri dan mari sama-sama di hadapan Tuhan dan jemaat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jemaat, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur yang kita bawakan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Untuk mengiringi persembahan syukur ini, mari kita menyanyi dari nyanyian GPM 173 ayat 1 dan seterusnya, dan nyanyian GPM 169 ayat 1 dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan gilang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati. Tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik. Pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Biarpun maut dihadapi, tiada kurang kasih-Mu. Asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Kami bawa persembahan ini. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Teriak
sadar dalam hidup ini hanya Tuhanlah pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai tak henti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jika harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan ada persembahan kami. Karena hidup dan karya sudah diberikan, terimalah Tuhan doa dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengakhiri bulan Agustus di tahun 2025 ini, kami datang dan bersyukur dalam kebaktian Minggu. Kami bersyukur bahwa Bapa selalu ada menjaga dan melindungi kami, memberkati kami dalam hari-hari hidup bersama keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur atas berkat yang Bapa limpahkan di tengah keluarga kami, sehingga kami tetap ada dan bersyukur itu semua di saat ini. Bapa, jaga lindungi kami, kawali keluarga-keluarga kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap diberkati Tuhan dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak di dalam kehidupan keluarga. Ajarilah kami semua untuk tetap menjalankan peran kami, untuk tetap saling membangun satu dengan yang lain di dalam pertumbuhan iman kami. Biarlah lewat kuasa-Mu Tuhan kami tetap minta berkat Tuhan ada pada kami sebagai keluarga. Kami minta Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak kami dalam perjuangan hidup mereka, baik di dalam bangku pendidikan mulai dari PAUD, taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan senantiasa kawali anak-anak kami dengan hidup mereka, perjuangan mereka lewat pendidikan mereka. Jadikanlah anak-anak kami ini kelak bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, yang tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan mereka kelak ketika Tuhan memberikan berkat pekerjaan bagi mereka. Anak-anak kami yang sementara ini ada dalam pergumulan mencari-cari pekerjaan, Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu, dengan berkas-berkas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan bagi anak-anak kami ini. Seluruh kehidupan kami sekeluarga sebagai papa dan mama yang tetap berdoa menyerahkan anak-anak kami, Tuhan tetap memberkati kami semua sebagai orang tua. Bahkan orang tatua kami, opa-opa, oma-oma yang telah lanjut usia,
Diberkatilah mereka dalam hari-hari hidup mereka setiap saat. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami, Bapak Ibu, anak-anak yang ada dalam penderitaan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jamah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa menopang Bapak Minggus Lelatobur, Bapak Otweno, Omanel Was yang sakit di rumah, Ibu Endang Oktolsea yang ada di rumah sakit, Bapak Ferry Lopati, anak kekasih kami Gio Talapesi dan juga Juan Yesayas yang ada dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, turut campur tangan dengan setiap upaya yang dilakukan untuk penyembuhan Bapak Ibu anak-anak ini. Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu senantiasa menjamah. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu anak-anak yang ada dalam penderitaan sakit. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan berkati kami lewat pelayanan-pelayanan, bahkan pekan bina keluarga yang kami lakukan di sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati kami semua, keluarga-keluarga yang tetap membangun hubungan dengan Tuhan lewat pekan bina keluarga ini. Kami berdoa menyerahkan sumbangan-sumbangan dari keluarga-keluarga untuk pembangunan pastori jemaat, Ibu Amelia Putile Halat, Bapak Valdo Tuparia, Bapak Friendly Barhitu, salah satu keluarga yang tidak mau disebutkan namanya, Bapak Brampi Moriol Kosu, Bapak Batlayeri, dan juga salah satu keluarga di sektor Melati unit 2, keluarga Ibu Mansye Waifli dan Bapak Boy, keluarga Bapak Kres Heumase, dan juga keluarga Dr. Elna Anakota Siloi, dan juga satu keluarga yang ada di sektor Dahlia yang sudah memberi untuk pembangunan pastori jemaat. Kiranya Tuhan Allah menyertai kehidupan keluarga-keluarga yang sudah memberi, bahkan juga yang secara khusus telah mempersiapkan diri juga untuk memberi bagi pembangunan pastori jemaat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi kehidupan mereka. Panitia pelaksana kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang tetap ada untuk berupaya sehingga pastori jemaat ini selesai. Berkati ketua panitia bersama semua anggota supaya tetap ada kekompakan, secara khusus para pekerja pembangunan pastori jemaat, di dalamnya Tuhan bapak-bapak yang setiap saat juga membawa diri untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan pembangunan pastori ini, bersama dengan ibu-ibu dan juga anak-anak. Tuhan juga menyertai dan memberkati semua yang memberi diri untuk pekerjaan pembangunan ini ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa dan bersyukur di hari ini Bapak Beto bersama istri boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya keluarga Bapak Beto tetap diberkati Tuhan Yesus. Ya Allah ya Tuhan kami, situasi bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Negara Kesatuan Republik Indonesia ada di dalam genggaman Tuhan, dan oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, kami minta Tuhan berikan ketentraman, kenyamanan bagi bangsa kami. Tuhan berikan kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan berkatilah bangsa kami ini.
supaya bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang akan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan bapak-bapak polisi dan tentara yang setiap saat bertugas menjaga keamanan di dalam negara ini, di dalam provinsi kami dan kota kami ini. Tuhan menyertai dan memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkatilah tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin di dalam negara ini Tuhan. Para wakil rakyat baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, berikan hikmat, kekuatan untuk tetap ada dan melayani kami warga negara ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu ada dan melimpah di tengah-tengah kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Gereja Tuhan yang tetap memberitakan Injil, secara khusus Gereja Protestan Maluku, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati gereja-Mu yang tetap memberitakan suara kenabian, suara Tuhan di dalam bumi 1000 pulau ini Tuhan. Berkatilah para pimpinan mulai dari sinode, klasis, jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa ada dan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Gereja-Mu yang tetap mewartakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami akan mengakhiri doa kami di saat ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Dan mari sama-sama kita angkat pujian, nyatakanlah dalam hidup-Mu. Nyatakanlah dalam hidup-Mu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat, yakin Tuhan ada serta-Mu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung karya-Nya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah bahwa di dalam hidup ini Tuhan akan menyertai Bapak Ibu anak-anak di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak Shalom, Tuhan Yesus memberkati katong semua. Mari katong ada dalam saat teduh. Cinta